everyone, welcome back to the Next Cinema channel. Masih bareng sama gue di konten Top 10 List Film yang hari ini gue mau kasih kalian 10 film fantasi terbaik di sepanjang tahun 2020 kemarin. Fantasi adalah salah satu genre yang paling gue sukai dalam sebuah film. Kalian bakal dimanjakan dengan sebuah cerita dan sebuah visual effect yang sangat memukau dan tentu aja kaya akan hayalannya. Film fantasi di tahun 2020 sendiri cukup lumayan banyak dan mungkin film-filmnya juga banyak yang telah menghibur kalian. Nah, buat kalian yang udah penasaran sama film apa aja sih yang bakal masuk ke dalam 10 besar film fantasi di tahun 2020 versi dari gua ini, sebelum mulai kalian boleh pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya. Sedikit info, di channel ini kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai 10 besar film fantasi terbaik versi dari gua. Kids with a deer rifle put 2 holes in the sleigh, one in me. All I have is a loathing for a world that's forgotten. Fatman. Mengenai sebuah film thriller, mungkin kalian bakal dibawa dengan segudang action dan cerita seru serta misteri yang tentu aja mind-blowing. Tapi apa jadinya jika film thriller itu disertai dengan sebuah fantasi yang aneh? Fatman menceritakan tentang sebuah legenda dan cerita mistis dari Sinterklas yang berjuang untuk menyelamatkan bisnisnya yang setelah merosot. Billy, bocah 12 tahun yang terabaikan oleh Santa tersebut, menyewa pembunuh bayaran yang dijuluki sebagai Skinny Man untuk membunuh Santa setelah menerima segumpalan batu bara di stockingnya. Gue yakin kalian yang udah pernah lihat trailernya, bahkan udah pernah nonton filmnya, bakal terheran-heran dengan cerita dan genre filmnya yang begitu nggak make sense. Tapi namanya juga film fantasi ya kan, suka-suka penulisnya mau dibawa kemana arah dan alur cerita filmnya. Tapi ada satu yang buat gue terkagum-kagum sama nih film, yakni Mel Gibson yang memerankan Santa Claus dengan selalu keren di setiap scene dan adegan actionnya. Fatman sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 5,9 dengan voters lebih dari 12.000 pengguna akun di situs IMDb. Mystery here. Oh. Juby! I know who did this. Not now, UB. Mayor, I suggest we cancel UB Halloween. Yap, kalau tadi dari genre thriller fantasi yang punya cerita nggak make sense, mungkin yang ini agak sedikit lebih nggak make sense lagi dengan menggabungkan sebuah genre komedi, horor, dan fantasi yang mungkin bakal menjadi semakin menarik dan seru. UB Halloween mengisahkan pada seorang relawan eksentrik dari sebuah komunitas yang unik bernama UB Du Bois terlihat makin sering diejek sebagai seorang bodoh dan sekaligus aneh. UB sangat cinta sekali dengan kampung halamannya di kota Salem, Massachusetts. Tapi pada malam perayaan Halloween, kota Salem menghadapi teror pembunuhan dan UB berpikir untuk mengungkapkan teror pembunuhan dari kotanya itu. Gue rasa untuk film kali ini bakal lebih ke arah komedi dan dark jokes yang dimana memang banyak sekali mengundang sebuah cerita yang unik sekaligus menarik. Bagi gue sendiri film ini sangat menghibur dan banyak banget keseruan yang bakal kalian dapatkan dari scene per scene-nya. Dan juga film ini bisa kalian saksikan dengan nyaman di layanan streaming Netflix, jadi gue rasa ini bener-bener worth it banget lah. UB Halloween sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 5,2 dengan voters lebih dari 37.000 pengguna akun di situs IMDb. To do Eternal night, running all around us is so dead. The Witches. Gak kalah dari film-film lain, Warner Bros tampaknya udah menyiapkan sebuah film fantasi lainnya yang gua rasa ini film bakal terasa seru kalau kalian tonton sama orang terdekat atau keluarga kalian. The Witches menceritakan seorang anak laki-laki yatim piatu berusia 8 tahun yang tinggal bersama neneknya di sebuah hotel mewah dan megah. Di hotel itulah dirinya bertemu dengan para penyihir yang selalu bikin usil dan nampaknya selalu membuat anak laki-laki itu kesusahan. Sebuah film dari Robert Zemeckis dan Guillermo del Toro mungkin bakal menjadi sebuah film gabungan antara komedi, fantasi, dan adventure yang sangat seru buat kalian tonton bareng keluarga kalian. Gue sendiri dibuat terhibur sama aktingnya Anne Hathaway dan aktor cilik pendatang baru bernama Jazriel Bruno yang sangat menggemaskan. Untuk ceritanya sendiri dibuat nggak terlalu serius dan menurut gue ini ringan dan tentu aja menarik. The Witches sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 5,3 dengan voters lebih dari 19.000 pengguna akun di situs IMDb. Nobody told me there'd be a dragon. Dolittle.
Ada film adventure fantasi dari Robert Downey Jr. yang bakal membuat kalian terpana akan visual effect dan pemandangan yang begitu kental akan fantasi yang menghibur. Dolittle mengisahkan tentang sebuah cerita dari Dr. John Dolittle yang eksentrik memilih untuk mengasihkan dirinya di balik rumahnya dan hanya ditemani hewan-hewan peliharaannya yang eksotis sejak ditinggal kehilangan istri tercinta. Namun suatu hari Dr. Dolittle mendapatkan sebuah misi petualangan yang membuat dirinya bersemangat seperti sebelumnya. Kalau kalian pengen refreshing untuk menenangkan pikiran, mungkin film yang satu ini bakal jadi solusi nomor satu yang pas dengan fantasi dan petualangan yang menarik. Tapi ada beberapa cerita yang menurut gua kurang matang membuat filmnya terasa seperti film indie dan bukan sekelas film Hollywood. Banyak banget aktor Hollywood ternama yang menjadi pengisi suara di film ini. Namun sayang dari trailer awal kemunculannya, hanya sedikit yang tertarik sama filmnya. Dolittle sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 5,6 dengan voters lebih dari 45.000 pengguna akun di situs IMDb. Oh no, this isn't about the father. This is about the son, Artemis Fowl. Artemis Fowl. Masuk ke dalam salah satu produksi film fantasi terbesar di dunia yakni Walt Disney setelah membuat sebuah film dari cerita terkenal dan novel bestseller yang eksentrik dan juga menarik. Artemis Fowl menceritakan tentang anak muda bernama Artemis Fowl II yang juga seorang dalang kriminal Irlandia muda yang berusaha mencari keberadaan para peri di dunia fantasi. Ia bertujuan ingin mencari peri demi mengembalikan kekayaan keluarganya dan ayahnya yang telah diculik dan difitnah. Untuk dari segi cerita mungkin gak jauh beda dari novelnya, tapi untuk dari segi penayangan dan para komentar netizen mengklaim bahwa film ini adalah salah satu film dari Disney yang cukup mengecewakan. Termasuk gue sendiri yang menyukai film-film fiksi dari sebuah novel, bahwa film ini gak luput dari kesalahan penggambaran karakternya yang lumayan dibuat kurang enjoy. Namun dari segi ceritanya gue masih suka dan gue rasa not bad lah buat jadi film fantasi yang seru. Artemis Fowl sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 4,2 dengan voters lebih dari 21.000 pengguna akun di situs IMDb. Who are you? You can call me Annie. I lead a group of soldiers. The Old Guard. Kali ini kita bakal masuk ke dalam sebuah film action fantasi seru yang bakal membuat kalian terpana akan cerita, VFX, dan segudang keseruan lainnya yang menantang. The Old Guard mengisahkan tentang sekelompok prajurit bayaran rahasia yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup abadi seperti vampir dan semacamnya. Suatu hari ketika mereka direkrut untuk melakukan sebuah misi darurat, sayangnya kemampuan mereka terbongkar dan menjadi incaran oleh pihak-pihak jahat untuk dieksploitasi demi keuntungan pribadinya mereka. Salah satu film action terbaik versi dari gua sebelumnya ini mungkin bakal menjadi salah satu film terbaik juga di genre fantasi. Seperti yang gua bilang sebelumnya, gua nggak bakal meragukan film ini kalau dari segi ceritanya dan adegan actionnya. Namun dari segi fantasi dalam artian macam-macam efek yang memukau bakal ditampilkan sangat minim dan tentu aja nggak terlalu mencolok. Jadi bakal masih relate sama dunia nyata lah. The Old Guard sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 6,6 dengan voters lebih dari 120.000 pengguna akun di situs IMDb. There's something wrong here, but it's so pleasant. Where are all the animals? From where did she draw milk? Gretel and Hansel. Fantasi dan horor mungkin menjadi dua genre yang terpisah dan tentu aja agak sedikit kurang relate. Namun untuk film yang satu ini gue jamin bisa bikin kalian creepy sekaligus mendapatkan cerita seru untuk ditonton. Gretel and Hansel berkisah pada sebuah desa dongeng yang jauh di tempat sepi dan aneh. Terdapat seorang gadis muda yang sedang membimbing adik lelakinya ke dalam hutan gelap yang menakutkan serta sedang mencari makanan dan pekerjaan di hutan gelap menakutkan tersebut. Setelah berkeliling cukup lama, akhirnya mereka menemukan sebuah kejadian dan pusat kejahatan misteri yang menakutkan dan mengerikan. Kisah menarik yang dihadirkan di Gretel and Hansel versi dari 20 ini adalah sebuah cerita flashback dari mereka berdua sebelum menjadi penakluk setan dan vampir. Kalian bakal menemukan kisah selanjutnya di film Hansel and Gretel Witch Hunter di tahun 2015 yang terkesan lebih terasa actionnya dibanding dengan horor fantasinya, meskipun memang gak relate dengan ceritanya. Tapi dari yang gue tonton sendiri, film ini punya sisi menarik dan serunya sendiri ketimbang dari film-film yang ada di list film fantasi terbaik 2020 versi dari gue ini.
Gretel and Hansel sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 5,4 dengan voters lebih dari 22.000 pengguna akun di situs IMDb. Your job is to bring honor to the family. Do you think you can do that? Mulan. Fantasi dari produksi Disney lagi yang mungkin ini adalah salah satu film sukses dari Disney di tahun 2020 yang menggunakan sebuah cerita dari adaptasi film animasi terkenal. Mulan berkisah pada dahulu kala di saat kekaisaran Cina diserang bangsa Huan dan mewajibkan setiap pria mengikuti wajib militer. Seorang gadis bernama Mulan rela menawarkan diri untuk jadi seorang militer dari kekaisarannya karena menggantikan ayahnya yang sedang mengidap sakit keras. Tadinya ekspektasi dari gua untuk film ini mungkin bakal melebihi film animasi pertamanya dulu. Tapi waktu pas penayangan awalnya gua dibuat cukup kecewa dengan ceritanya yang lumayan dirombak abis-abisan sama Disney. Tapi selepas dari ceritanya yang cukup mengecewakan itu, Mulan live action versi 2020 ini menyajikan action dan fantasi dibalut CGI yang sangat memukau. Mulan sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 5,6 dengan voters lebih dari 95.000 pengguna akun di situs IMDb. There is an antenna that's stronger than ours. We get to that antenna, they'll hear us. Take a deep breath. The Midnight Sky. Mungkin sebagian kalian kangen sama film fantasi dengan cerita seru dan VFX yang memukau dan tentu aja bikin kalian sendiri goosebumps dibuatnya. Menurut gua The Midnight Sky dari Netflix ini bakal pantas banget dapat pujian seperti itu dari para penontonnya. The Midnight Sky mengambil latar pada awal tahun 2049 di saat sebuah bencana dahsyat yang disebut sebagai The Event menguncang permukaan bumi dengan sangat mengerikan. Seorang pria bernama Augustine adalah satu-satunya orang yang tersisa di pangkalan Arktik setelah semua orang telah dievakuasi. Dan sekarang ia mempunyai misi untuk menyelamatkan gadis kecil bisu yang cantik bernama Iris agar selamat dari penyakit yang gak disebutkan namanya. Sebuah pemandangan kutub utara yang sangat-sangat cantik dan indah itu benar-benar membuat feel dari gua sendiri terasa adem banget. Efek CGI yang memukau ditambah dengan sebuah cerita dan penggambaran karakter yang kental menambah esensi dari film itu sendiri menjadi film yang lebih keren lagi. Dan dari sebagian kalian pasti sangat suka sama film dengan tema post-apokaliptik ditambah dengan fantasi yang seru ya kan? The Midnight Sky sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 5,6 dengan voters lebih dari 40.000 pengguna akun di situs IMDb. What did you do? Wonder Woman 1984. Lagi-lagi salah satu pahlawan dari DC Comics dan Warner Bros yang bakal menjadi sebuah film favorit dan peraih list nomor 1 film fantasi terbaik versi dari gua ini. Wonder Woman 1984 berlatar di setting tahun 1980-an dengan sebuah petualangan Wonder Woman selanjutnya yang sedang menghadapi dua musuh baru dan berbahaya yakni Max Lord dan The Cheetah. Kalau dari segi VFX, sinematografi, dan teknik film-film lainnya, mungkin ini udah nggak ada yang perlu gue review lagi. Namun dari segi cerita dan penggambaran karakter di sini, gue rasa sedikit kurang dari film sebelumnya. Namun dengan banyaknya penonton yang merasa puas setelah film ini diluncurin di bioskop pada bulan Desember 2020 kemarin, gue rasa masih layak dan masih pantas banget buat menjadi salah satu film terbaik di tahun 2020. Wonder Woman 1984 sampai video ini dibuat berhasil mendapatkan rating 5,6 dengan voters lebih dari 93.000 pengguna akun di situs IMDb. Oke, mungkin cuma segitu aja 10 film fantasi terbaik di tahun 2020 yang bisa gua share kali ini. Jika kalian kurang setuju dengan list 10 film versi dari gua, kalian boleh share 10 film fantasi terbaik versi dari kalian itu di kolom komentar, dan sekalian juga dengan khusus request film untuk konten rekomendasi 5 film di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting still enjoy watching the movies. Gua Ari undur diri, see you in next film.